Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Epi Ronaldina Sigalingging dari Stikes Binalita Sunda Medan, Prodi Kesehatan Masyarakat. Kakak di sini ingin menjelaskan tentang bahaya begadang bagi anak remaja. Sebelum kakak menjelaskan tentang apa itu begadang, tujuan kakak dalam membuat penyuluhan ini yaitu agar adik-adik tahu apa itu begadang, apa faktor-faktor yang mempengaruhi begadang, apa dampak negatif dan positifnya begadang, dan keuntungan pola tidur teratur. Adik-adik tahu tidak apa itu arti begadang? Begadang adalah suatu kebiasaan yang dilakukan pada saat malam dan tidur saat pagi datang. Kebanyakan begadang dilakukan karena bermain game, mengerjakan tugas, menunda-nunda pekerjaan dari pagi hingga mengerjakannya saat malam. Ingat ya adik-adik, begadang bisa saja dilakukan. Namun jika dilakukan secara terus-menerus dapat menimbulkan penyakit seperti stres, diabetes, kanker, dan penyakit jantung. Hanya penyakit itu aja. Begadang bisa juga menimbulkan stroke, dan pada wanita jika tidak tidur selama 7 jam akan mengakibatkan kanker payudara. Sekarang kita membahas tentang faktor yang memengaruhi begadang. Yang pertama itu adalah lingkungan. Lingkungan dapat mendukung aktivitas begadang seperti temperatur, ventilasi, dan kebisingan yang dapat memengaruhi kenyamanan tidur seseorang. Yang kedua itu adalah kelelahan. Semakin lelah seseorang, maka semakin buruk juga kualitas tidurnya. Kita bahas yang ketiga. Yang ketiga itu adalah penyakit. Jika seseorang itu mengalami penyakit, maka aktivitas tidurnya akan terganggu. Seringkali pada orang yang sakit, pola tidurnya akan terganggu, seperti nyeri pada luka. Yang keempat itu adalah gaya hidup. Orang yang bekerja pada shift atau sering melakukan shift yang bergantian, maka tidurnya tidak akan teratur. Keadaan refleks istirahat sangat diperlukan dalam tidur. 5 adalah obat-obatan dan alkohol. Jika seseorang selalu memakan obat-obatan dan meminum alkohol, maka kualitas tidurnya akan terganggu. Karena obat-obatan dan alkohol dapat mengakibatkan insomnia jika terlalu banyak menggunakannya. Yang keenam itu adalah merokok. Merokok itu mengandung nikotin yang dapat menyebabkan gangguan tidur pada seseorang. Jika dibandingkan dengan tidak yang merokok, maka pola tidurnya akan teratur. Kita masuk ke dampak negatif begadang. Yang pertama itu adalah peningkatan berat badan. Jika kita selalu begadang, maka kita akan merasakan cepat lapar. Jika kita cepat lapar, maka pola makan kita tidak teratur lagi dan tidak terjaga, sehingga mengakibatkan obesitas atau peningkatan berat badan. Yang kedua itu adalah penuaan dini. Saat kita begadang, maka hormon yang keluar dari tubuh kita akan semakin banyak. Hormon ini dapat memecahkan dan merusak struktur kolagen pada kulit dan mengakibatkan kulit kita berjerawat, keriput, dan di bawah mata kita akan menjadi hitam yang trennya adalah mata panda. Yang ketiga itu adalah mudah lupa. Jika kita selalu begadang, maka saraf otak kita akan tidak bekerja dengan baik. Kita akan menjadi sering mengantuk, mudah lupa, dan sulit berkonsentrasi. Yang keempat itu adalah penurunan fungsi otak. Efek dari begadang itu dapat mengurangi daya nalar kita. Karena seperti yang tadi itu, mudah lupa dan mudah berkonsentrasi. Ingat ya adik-adik, jika kita sulit berkonsentrasi, kita akan mengalami kecelakaan pada saat berkendara maupun bekerja. Yang kelima adalah penurunan gairah seks atau libido. Libido adalah efek dari begadang. Jika seseorang itu kurang tidur, maka ia akan kelelahan, mudah mengantuk, dan dapat mengakibatkan stres. Libido adalah faktor yang dapat mengurangi gairah. Yang keenam adalah peningkatan risiko gangguan mental. Beberapa riset menunjukkan jika seseorang itu kurang tidur, maka mengakibatkan gangguan fungsi otak yang dapat mengakibatkan stres,
dan gangguan mental seperti depresi dan rasa cemas yang berlebihan. Yang ketujuh adalah peningkatan risiko kanker. Jika seseorang itu selalu begadang, maka kesehatannya akan tidak terjaga dan dapat terkena kanker. Seperti wanita, jika wanita selalu begadang, maka akan mengakibatkan kanker payudara. Kita lanjut pada keuntungan pola tidur yang teratur. Ada beberapa manfaat dan keuntungan jika kita tidur dan istirahat dengan teratur. Yang pertama itu meningkatkan konsentrasi dan produktivitas. Jika Anda cukup tidur, maka fungsi otak Anda berjalan dengan normal. Hal ini dapat membantu Anda lebih produktivitas, lebih fokus dan lebih berkonsentrasi saat menyelesaikan pekerjaan. Yang kedua itu meningkatkan suasana hati. Istirahat dan tidur yang berkualitas juga dapat menyegarkan kembali pikiran dan suasana hati Anda, sehingga Anda lebih siap menjalani aktivitas dan dapat menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Yang ketiga itu adalah memudahkan kita dalam mengingat. Jika kita tidur dengan teratur, manfaatnya adalah memudahkan kita dalam mengingat sesuatu hal. Jika kita tidur dengan teratur, maka otak akan bekerja dengan baik, sehingga kita dapat mengingat hal-hal yang secara detail. Keempat itu adalah memperkuat sistem kekebalan tubuh kita. Tidur dan istirahat dengan cukup juga berperan penting melawan daya tahan tubuh kita. Dengan imunitas yang kuat, maka tubuh akan mampu melawan beberapa penyakit yang akan menyerang tubuh kita. Yang kelima itu mengontrol kadar gula darah. Kurang istirahat atau tidur dapat memiliki efek bagi kesehatan berkaitan dengan metabolisme tubuh, dan salah satunya adalah peningkatan kadar gula darah. Hal ini tentunya dapat berisiko mengakibatkan diabetes. Yang keenam adalah menjaga agar tubuh tetap ideal. Tidur dan istirahat yang baik dapat menjaga tubuh kita dengan ideal. Berbagai penelitian membuktikan bahwa kurang tidur bisa mengganggu keseimbangan hormon yang mengatur nafsu makan seseorang. Ini mengakibatkan orang yang kurang tidur cenderung memiliki nafsu makan yang lebih tinggi daripada orang yang tidur yang teratur, dan dapat mengonsumsi lebih banyak kalori pada saat begadang. Yang ketujuh itu menjaga kesehatan jantung. Saat Anda tidur, tubuh melepas hormon yang menjaga jantung dan pembuluh darah tetap sehat. Selain itu, tekanan darah juga menjadi lebih stabil karena jantung dan pembuluh darah dapat beristirahat selama Anda tidur. Penyuluhan kakak pada saat ini, jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Semoga penyuluhan ini dapat bermanfaat bagi kita ya adik-adik. Sekian, terima kasih, salam sehat.